Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah dasar-dasar dari salah satu ilmu yang paling memengaruhi hidup kita sehari-hari, yaitu ilmu ekonomi. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih lihat pemandangan kayak gini? Antrian panjang buat sesuatu, atau mungkin rak di toko yang tiba-tiba kosong? Pemandangan ini sebetulnya membawa kita ke satu pertanyaan yang paling mendasar dalam ilmu ekonomi. Kenapa ya kita itu nggak bisa selalu dapat semua yang kita mau? Jawabannya itu sebenarnya sederhana, tapi dalam banget. Di satu sisi, keinginan kita sebagai manusia, mau itu barang, jasa, pengalaman, itu hampir nggak ada batasnya. Tapi di sisi lain, sumber daya buat memenuhi semua itu, entah itu waktu, uang, bahan baku, jumlahnya terbatas. Nah, ketidakseimbangan inilah yang jadi inti dari ilmu ekonomi. Dan ketidakseimbangan ini bukan cuma teori di buku teks loh. Ini adalah masalah yang kita semua hadapi, setiap hari. Baik itu secara pribadi maupun sebagai sebuah masyarakat. Jadi gini, dilema yang Anda rasakan pas milih antara beli kopi atau nabung, itu pada dasarnya sama loh dengan dilema yang dihadapi pemerintah pas harus milih antara bangun jalan baru atau bangun rumah sakit. Keduanya itu sama-sama cerminan dari masalah utama ekonomi. Kita harus memilih di tengah keterbatasan. Ketegangan antara keinginan yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas, ini membawa kita ke satu konsep inti yang jadi fondasi seluruh ilmu ekonomi. Mari kita lihat lebih dalam apa itu ilmu tentang kelangkaan. Nah, ini dia kata kuncinya, kelangkaan. Tapi, penting nih buat dicatat. Kelangkaan itu bukan berarti sesuatu itu nggak ada sama sekali ya. Kelangkaan itu artinya jumlahnya nggak cukup buat memenuhi semua keinginan semua orang di waktu yang bersamaan. Dan ya, karena ada kelangkaan inilah, kita jadi terpaksa harus bikin pilihan. Pertanyaan bagus. Ternyata gagasan buat mengelola sumber daya yang langka ini udah ada dari ribuan tahun lalu. Dan dimulainya dari tempat yang mungkin nggak Anda duga. Untuk tahu gimana kita mulai mempelajarinya, kita harus balik ke akarnya. Percaya atau enggak, ilmu ekonomi yang sekarang kelihatannya kompleks banget, itu berawal dari unit masyarakat paling dasar. Gimana cara kita ngelola rumah tangga? Ini fakta yang menarik banget. Kata ekonomi itu sendiri asalnya dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikonomia. Artinya secara harfiah adalah seni atau ilmu tentang manajemen rumah tangga. Kalau kita pecah lagi, oikos itu artinya rumah tangga atau keluarga. Terus nomos artinya aturan atau hukum. Jadi gampangnya, ekonomi itu ya aturan main dalam mengelola sumber daya di sebuah rumah tangga supaya semuanya berjalan baik. Dan ide ini tuh udah tua banget loh. Ada sejarawan Yunani namanya Xenophon yang bahkan nulis buku judulnya Oeconomicus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Isinya ya panduan praktis tentang gimana cara efisien mengelola pertanian dan rumah tangga. Ini nunjukin betapa tuanya pemikiran tentang pengelolaan sumber daya. Nah, dari sinilah cakupannya jadi meluas. Ngelola keuangan keluarga itu satu hal. Tapi gimana kalau skalanya diperbesar untuk satu kota? Atau bahkan satu negara? Wah, masalahnya jadi jauh lebih kompleks kan? Seiring berjalannya waktu, pertanyaan ini jadi makin penting. Yuk kita maju beberapa abad ke era di mana pemikiran ekonomi berevolusi. Dari yang tadinya skala rumah tangga, jadi skala yang jauh lebih besar, kekayaan sebuah bangsa. Dulu, sebelum ada uang seperti yang kita kenal sekarang, masyarakat kan pakainya sistem barter. Tapi sistem ini tuh banyak banget kelemahannya. Coba dibayangin betapa ribetnya. Anda harus nemuin orang yang butuh barang Anda, dan di saat yang sama orang itu juga harus punya barang yang Anda butuhkan. Belum lagi pusingnya nentuin nilai tukar yang adil. Wah, sangat nggak efisien. Ya emang rumit banget. Justru karena nggak efisien inilah, manusia jadi terdorong buat nyari sistem yang lebih baik. Kebutuhan akan cara yang lebih gampang buat ngukur nilai dan memfasilitasi perdagangan, itulah yang jadi salah satu pemicu lahirnya pemikiran ekonomi modern. Nah, kalau kita ngomongin ekonomi modern, kita harus ngomongin tokoh utamanya, Adam Smith. Di tahun 1776, dia menerbitkan buku yang mengubah segalanya, The Wealth of Nations. Dialah yang secara sistematis mengangkat ekonomi dari sekedar manajemen rumah tangga, jadi ilmu buat memahami gimana caranya sebuah negara bisa jadi makmur. Kutipan ini nunjukin banget pergeseran fokusnya. Smith itu udah nggak ngomongin tentang rumah tangga lagi, tapi tentang gambaran besarnya. Apa sih yang bikin satu negara kaya, sementara negara lain miskin? Seiring berjalannya waktu, pemikiran ini terus berkembang. Ekonom lain namanya Alfred Marshall memperluas lagi definisinya. Menurut dia, ekonomi adalah studi tentang gimana manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari buat mencapai kesejahteraan. Ini membawa fokusnya kembali dari negara ke tindakan-tindakan individu yang membentuknya.
Oke, jadi setelah perjalanan panjang dari rumah tangga di Yunani kuno sampai analisis kekayaan negara, kita sekarang sampai di kerangka kerja yang dipakai para ekonom hari ini. Pada dasarnya, ada dua kacamata utama buat melihat ekonomi. Semua sejarah dan pemikiran yang udah kita bahas ini akhirnya mengerucut jadi dua cabang utama ilmu ekonomi. Anggap aja ini seperti dua lensa yang berbeda, yang bisa kita pakai buat menganalisis aktivitas ekonomi dari sudut pandang yang berbeda, tapi saling melengkapi. Nah, ini dia kedua lensa itu. Ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro itu balik lagi ke akarnya, ke ekonomia. Fokusnya ke keputusan individu dan perusahaan. Ini adalah pandangan rumah tangganya. Sementara itu, ekonomi makro, ini ngambil pandangan luas ala Adam Smith. Melihat gambaran besar ekonomi sebuah negara, pendapatan nasional, inflasi, pengangguran. Keduanya ini penting banget buat memahami gambaran ekonomi secara utuh. Pada akhirnya, dari zaman Yunani kuno sampai hari ini, inti dari ilmu ekonomi adalah tentang pilihan yang kita buat karena sumber daya kita terbatas. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Dari semua keputusan yang Anda ambil hari ini, pilihan ekonomi terpenting apa yang akan Anda buat?